Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Civinis dan Cilisti. Civinis dan Cilisti senang bisa bertemu dengan adik-adik meskipun hanya lewat online. Iya. Ya, adik-adik, apa kabarnya hari ini? Mana ya Cilisti dan Civinis belum mendengar ada suara-suara nih ya, Cilisti dan Civinis, mau kalian semuanya yang tadinya masih duduk-duduk, sekarang kita mau berdiri dulu yuk. Karena kita mau semangat, mau memuji Tuhan, mau kembali lagi mengikuti kebaktian sekolah minggu streaming, GSRI Karawang, Pos PI Cikarang, dan Pos PI Cikampek. Kita sapa satu kali lagi ya Ci, untuk adik-adik yang sedang menyaksikan. Apa kabarnya hari ini? Iya, pasti semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Iya Ci. Civinis apa kabarnya hari ini? Baik juga Cilisti. Cilisti gimana? Ya, Cilisti juga baik. Apalagi Cici bisa ketemu lagi dengan adik-adik. Nah, adik-adik walaupun dalam kebaktian online, kita tidak boleh jemu-jemu ataupun males ya. Kita harus tetap semangat memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Nah, sekarang kita mau memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri. Cici ajak kita semua mempersiapkan hati kita. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian, marilah Tuhan pimpin saya.
Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami bersyukur karena pada pagi hari ini pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami sekali lagi kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan tolong ibadah kami dapat menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau mengingat untuk teman-teman kami yang hari ini tidak bisa menyaksikan kebaktian sekolah minggu online. Tuhan tolong bagi yang sakit atau bagi yang sedang malas Tuhan berkati supaya minggu depan mereka bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan, inilah doa kami. Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik masih berdiri. Meskipun di situasi sekarang ini kita sebagai anak-anak Tuhan jangan jemu-jemu untuk beribadah kepada Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Dengan semangat ya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik belum boleh duduk. Ya, masih semangat memuji Tuhan? Masih, Ci. Ya, Cici mau tanya nih ya untuk adik-adik. Kalau Cici tanya siapa yang sayang sama Tuhan Yesus, pasti adik-adik jawabnya saya Ci, saya pasti sayang sama Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya Cici ganti. Aku ganti Ci pertanyaannya. Jadi kenapa adik-adik harus sayang sama Tuhan Yesus? Kenapa ya? Kok kita harus sayang sih sama Tuhan? Kenapa Ci? Karena kata papa dan mama, makanya saya sayang kepada Tuhan. Sayang sama papa mama, sayang karena papa mama yang suruh? Oh bukan. Bukan Ci, bukan. Kenapa Cici tuh, kok kita sayang sama Tuhan Yesus ya, kenapa? Karena ikut-ikutan. Oh bukan. Bukan ya adik-adik. Kalau adik-adik menjawab karena ikut-ikutan atau disuruh papa mama atau disuruh guru-guru sekolah minggu, bukan itu. Kita kenapa semuanya harus sayang sama Tuhan Yesus? Jawabannya hanya satu. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sayang sama kita.
Ya karena Tuhan Yesus begitu mengasihi adik-adik. Dalam adik-adik keadaan suka maupun duka, sehat ataupun sakit, Tuhan Yesus sangat baik untuk kita semuanya. Nah kita mau sayang sama Tuhan Yesus ya. Nah lagu pujian ini adalah dikatakan I love you Jesus deep down in my heart. Dalam hati kita mau sungguh-sungguh sayang sama Tuhan Yesus ya. Kalau itu kita mau nyanyikan lagu ini 2 kali berturut-turut. I love you Jesus pakai gerakan ya. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih ya pasti masih ya. Dan sekarang kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus Pokok. Dengan menggunakan gerakan ya. Kitalah jarangnya tinggallah di
Adik-adik udah capek belum memuji Tuhan? Belum, Ci. Ya sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk karena kita akan menyanyikan pujian, baca kitab suci, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, semuanya kita mempersiapkan hati kita, ikutin Cici berdoa ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji Tuhan, biarlah puji-pujian kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, siapkan hati kami. Kami mau punya telinga yang dengar-dengaran dan akan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong Koyansen yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kepada Koyansen dipersilahkan. Shalom adik-adik semuanya, baik yang ada di Karawang, di Pos PI Cikarang, maupun di Pos PI Cikampek. Apa kabar kalian semuanya? Koyansen berharap kalian dalam keadaan tubuh yang sehat dan selalu happy. Dan jangan lupa ya adik-adik, Koyansen tetap mengingatkan untuk adik-adik semua tetap memberlakukan protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Nah, tadi ya kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dengan bersuka cita, bernyanyi, menari. Sungguh ya, senang sekali ya kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Koyansen yakin adik-adik di rumah sudah duduk dengan manis. Coba Koyansen mau lihat nih gimana sih duduk yang manis. Dan tentunya ya pada saat adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus fokus. Udah nggak boleh lagi makan, minum, bercanda. Atau yang sekarang lagi megang HP, ayo HP-nya disimpan dulu. Kita fokus pada firman Tuhan dan sekarang Koyansen yakin Alkitabnya sudah dipegang masing-masing ya. Nah, kalau sudah dipegang masing-masing nanti kita akan baca sama-sama untuk kita membaca ayat mas yang akan kita baca hari ini. Oke? Udah siap? Sip, kalau sudah siap semuanya ya. Nah, Koyansen mau bercerita adik-adik. Beberapa hari yang lalu, Koyansen mendengar kabar bahwa teman Koyansen suaminya meninggal dunia karena sakit. Nah,
sakitnya itu terpapar virus corona. Nah adik-adik ya, sekarang kan virus corona sudah menyebar di mana-mana ya. Oleh sebab itu adik-adik harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Nah teman Koyansen ini sangat bersedih. Karena apa? Suami yang sangat dicintai yang dikasihnya itu meninggal. Nah tentunya pasti sedih ya adik-adik ya. Mereka di rumah hanya tinggal berdua karena mereka belum memiliki anak ya adik-adik. Dulu mereka melakukan segala sesuatunya berdua. Makan berdua, ngobrol berdua, nonton TV juga berdua. Bahkan mereka pergi kemana-mana juga atau jalan-jalan berdua selalu. Nah sekarang hanya sendirian. Jadi teman Koyansen ini sangat sedih sekali ya. Karena dia ditinggal oleh suaminya yang meninggal. Nah adik-adik di rumah, pernah nggak adik-adik di rumah merasakan sedih? Entah itu sedih karena kehilangan sesuatu atau kehilangan mainan yang disayang, atau kehilangan atau sedih karena binatang peliharaannya meninggal atau mati, atau sedih karena dimarahin mama papa. Mama papa memarahi pasti ada sebabnya ya adik-adik ya. Karena mama papa itu pasti memarahi adik-adik karena apa? Cintanya kepada kita. Nah adik-adik, saat ini pun Koyansen mau bercerita. Ada beberapa murid Tuhan Yesus yang bersedih juga. Sedihnya karena apa sih adik-adik? Nah yuk kita akan simak dan adik-adik harus mendengarkannya dengan baik. Ya. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, orang-orang menemukan bahwa mendengar kuburnya kok kosong. Dan berita ini menyebar ke penjuru dimanapun mereka berada. Mereka mendengar bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Ada beberapa murid-murid Tuhan Yesus sedih dan ketakutan. Kenapa sih mereka sedih dan ketakutan? Karena apa? Orang yang tadinya bersama-sama dengan dia, belajar firman Tuhan bersama-sama dengan mereka, terus melakukan pekerjaan pelayanan bersama-sama, mati, meninggal. Dan sekarang diketemukan bahwa kuburnya itu kosong. Bagaimana tidak sedih coba murid-muridnya? Bahwa orang yang mereka kasihi mati dan katanya bangkit, tapi tidak diketahui kuburnya itu menjadi kosong. Nah adik-adik, ada salah satu atau ada murid Tuhan Yesus lainnya yang mengasihi Tuhan Yesus ya, yaitu bernama Kleopas dan temannya. Ayo siapa namanya? Ya, Kleopas. Nah, Kleopas dan temannya ini sedang melakukan perjalanan menuju ke kota Emmaus. Kota apa? Ya, apa? Iya betul, kota Emmaus. Nah, kota Emmaus ini jaraknya kira-kira 7 mil jauhnya dari kota Yerusalem. Nah kalau sekarang 7 mil itu kira-kira antara 11 atau 15 kilometer. Adik-adik, ada nggak coba adik-adik yang pernah melakukan perjalanan sepanjang atau sejauh 11 atau 15 kilometer? Ayo siapa yang pernah? Koyansen pernah melakukan perjalanan 11 sampai 15 kilometer. Akan tetapi Koyansen pakai motor. Adik-adik bayangin ya. Jarak segitu pasti jauh ya kalau dilakukan atau melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Tentunya apa? Capek dong Koyansen. Betul adik-adik. Akan tetapi Kleopas dan temannya ini melakukan perjalanan ke kota Emmaus dengan berjalan kaki. Bayangin adik-adik. Bagaimana mereka menempuh perjalanan 7 mil ini sambil berjalan kaki. Mereka berjalan kaki menuju kota Emmaus itu
sambil berbincang-bincang ya adik-adik ya. Jadi Kleopas dengan temannya itu melakukan perjalanan ke Emmaus, berjalan kaki sambil bercerita. Mereka bercerita tentang peristiwa atau kabar yang mereka dengar saat-saat ini. Mereka berjalan sambil bercerita dan juga sambil bersedih. Sehingga satu kali datanglah seseorang menghampiri Kleopas dan temannya ini. Nah, orang ini bertanya, ada apa gerangan yang kalian perbincangkan sambil kalian berjalan? Orang ini bertanya kepada Kleopas dan temannya. Kleopas menjawab, Tuan, apakah Tuan ini orang asing? Tuan ini nggak tahu kabar yang sekarang tersebar saat-saat ini? Yesus bertanya, apakah itu? Nah adik-adik tahu nggak siapakah orang ini? Iya tadi Koyanson udah nyebutin ya bahwa dia adalah Yesus yang sudah bangkit. Akan tetapi adik-adik, Kleopas dan temannya itu tahu nggak bahwa dia itu Yesus? Tidak ya adik-adik ya. Kleopas dan temannya belum mengetahui bahwa orang yang datang menghampirinya itu siapa? Yesus. Karena apa? Ada sesuatu yang menutupi mata Kleopas dan temannya. Sehingga Kleopas dan temannya ini enggak mengetahui bahwa bahwa orang yang menghampiri Kleopas dan temannya itu Yesus. Jadi dia belum tahu ya bahwa dia itu Yesus. Akhirnya Kleopas menjawab pertanyaan dari Tuhan Yesus. Tuhan, Yesus sahabat kami, dia sudah disiksa, dia sudah disalibkan, dan dia sudah mati. Dan sekarang kuburnya diketemukan kosong. Kata teman-teman perempuan kami bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tapi kami tidak menemukan Yesus itu di mana. Itulah kesedihan kami, Tuhan. Yesus berkata dan menjelaskan bahwa Yesus mengalami semuanya itu adalah bagian dari rencana Allah. Dan itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Nah, setelah itu Yesus juga sambil menjelaskan kepada Kleopas dan temannya ini bahwa semuanya itu sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa akan ada seorang manusia yang akan diserahkan untuk disiksa, mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan hanya itu saja, Yesus pun menjelaskan kepada Kleopas dan temannya ini tentang Mesias, tentang kitab-kitab suci ataupun kitab nabi-nabi ya. Sehingga Kleopas dan temannya melakukan perjalanan ke Emmaus bukan berdua lagi, akan tetapi jadi bertiga bersama-sama dengan Yesus. Nah, suatu kali akhirnya kota Emmaus itu sudah di depan mata. Artinya apa? Mereka bertiga sudah tiba di kota Emmaus. Nah, saat itu hari sudah menjelang malam, matahari sudah terbenam. Kleopas mendesak dan menawarkan kepada orang ini untuk singgah di rumahnya. Tuan, karena hari sudah menjelang malam, ada baiknya Tuhan mampir dan singgah ke rumah saya. Dan besok Tuhan bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Nah adik-adik, sampai saat itu pun Kleopas dan temannya itu belum tahu bahwa orang ini adalah Yesus. Kleopas dan temannya beranggap bahwa orang ini itu sama seperti Kleopas dan temannya ini yang melakukan perjalanan ke Emmaus ini. Adik-adik, karena hari sudah menjelang malam, tiba saatnya mereka makan. Kleopas dan temannya ini mengajak Yesus untuk makan bersama.
Mereka duduk di meja makan. Di meja makan tersebut pastinya ya tersedia makanan ya adik-adik. Di situ bukan hanya ada air, ada makanan yang lain, tapi juga ada roti. Nah, pada saat Yesus mengambil roti, dia berdoa, mengucapkan berkat, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu, dan membagikannya kepada Kleopas dan temannya. Adik-adik, apa yang terjadi? Kleopas dan temannya, dia mengingat. Dia hatinya ada sukacita ya adik-adik, berkobar-kobar. Kenapa? Dia mengingat sesuatu. Ini yang memecah-mecahkan dan membagi-bagikan roti. Siapa ini? Pada saat Kleopas dan temannya ini terbuka matanya dan sadar bahwa dia mengenali orang yang memecah-mecahkan dan membagi-bagikan roti ini adalah Yesus. Seketika itu Yesus menghilang. Yesus lenyap. Wah, pantas tadi di perjalanan hati kita ini berkobar-kobar. Hati kita nih semangat, hati kita ini bersukacita. Pada saat orang ini itu menjelaskan tentang kitab suci. Ternyata dia itu Yesus. Aduh, sungguh aku bersukacita. Aku sudah bertemu Yesus secara langsung. Nah, tanpa pikir panjang, Kleopas dan temannya langsung kembali ke Yerusalem. Mereka memberitakan kabar sukacita ini kepada siapa? Kepada ke-11 muridnya. Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di Yerusalem bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Kleopas serta temannya itu sudah melihat secara langsung. Nah adik-adik, kebayang ya gimana senangnya Kleopas dan temannya ini memberitakan kabar sukacita, kabar gembira bahwa benar-benar Yesus itu yang sudah mati, dia menang melawan dosa, dia bangkit dan dia sudah diketemui dengan secara langsung oleh Kleopas dan temannya adik-adik. Waduh, sungguh ya adik-adik. Kleopas dan temannya pasti bersukacita, sungguh-sungguh bersyukur bahwa Tuhan kita itu, Tuhan yang menemani kita itu, sahabat kita itu benar-benar hidup. Dia sudah bangkit. Ya, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, apa sih yang akan kita pelajari atau ada pesan apa sih yang mau disampaikan di dalam firman Tuhan ini? Adik-adik, melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah Ko Yansen ceritakan pada hari ini, ya, Ko Yansen mau memberitahu pada adik-adik bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus itu maha hadir. Buktinya apa? Dia sebenarnya hadir pada saat Kleopas dan temannya itu melakukan perjalanan ke Emmaus. Bahkan bukan hanya Yesus itu hadir di tengah-tengah Kleopas dan temannya itu melakukan perjalanan, tetapi juga Yesus hadir di dalam setiap kegiatan adik-adik setiap harinya. Dan adik-adik tahu, bukan hanya Yesus itu hadir, tetapi Tuhan Yesus juga menemani adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu maha hadir dan menemani adik-adik. Menemani adik-adik hadir dalam hal apa ya? Tuhan Yesus hadir dan menemani adik-adik pada saat adik-adik berangkat sekolah. Atau saat ini kan sekolahnya masih PJJ ya, masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi Tuhan Yesus pasti memimpin pada saat kita memulai sekolah atau Google Meet itu pasti berdoa dulu, meminta pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan supaya adik-adik bisa mengikuti pelajaran demi pelajaran di dalam PJJ tersebut. Nah di situ Tuhan pasti hadir dan menemani adik-adik, jadi jangan khawatir ya. Terus Tuhan Yesus juga hadir pada saat adik-adik bermain. Adik-adik mungkin ada yang bermain sepak bola. Wah ya, ada yang bermain lari-larian, ada yang bermain boneka lah, ada yang bermain lompat tali. Nah di situ pun Yesus apa?
hadir dan menemani, turut bersukacita dan bergembira dengan adik-adik. Tuhan Yesus juga nih adik-adik ya, hadir dan menemani adik-adik pada saat adik-adik merasa apa? Sedih, menangis karena sesuatu hal ya. Sama seperti teman Koyansen yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal. Tuhan Yesus pasti hadir adik-adik, menemani, bahkan memberikan penghiburan kepada kita. Tuhan Yesus juga hadir dan menemani pada saat adik-adik tidur. Ya, pada saat tidur kita berdoa kepada Tuhan. Di situ Tuhan hadir, menemani adik-adik dan menjaga adik-adik serta memberkati tidur adik-adik ya. Nah, adik-adik percaya enggak bahwa Tuhan Yesus itu hadir dan menemani adik-adik di setiap hari-hari adik-adik? Harus ya, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu hadir dan menemani adik-adik di dalam setiap keadaan, di setiap hari, dalam suasana hati ya. Kok jadi selanjutnya apa nih kok kalau misalkan kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dan menemani kita? Nah adik-adik, Tuhan Yesus rindu bahwa adik-adik di rumah, Koyansen, semuanya, kita semuanya itu bisa memberitakan kabar sukacita ini bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup. Bahwa kabar sukacita ini harus kita beritakan kepada siapa sih kok? Kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kok? Tapi kan aku masih kecil kok. Aku kan belum lancar ngomongnya kok. Atau aku kan pemalu kok. Sama kayak Koyansen juga pemalu. Gak boleh protes. Iya. Bagaimana ya caranya adik-adik? Kita bisa melakukan atau menyebarkan kabar sukacita ini? Ada caranya beberapa ya adik-adik ya. Caranya yang pertama, adik-adik harus rajin beribadah, harus rajin berdoa, dan juga membaca firman Tuhan. Nah adik-adik yang di rumah yang saat ini sedang mengikuti streaming sekolah minggu ini, adik-adik sudah membuktikan bahwa adik-adik sudah mempunyai usaha untuk memberitakan kabar sukacita, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Caranya gimana kok menjadi anak-anak Tuhan yang baik itu? Nah adik-adik, misalkan ya adik-adik di rumah nih ya, ada papa, ada mama, ada koko, ada cici. Nah boleh ajak tuh Koko, Cici, Dede, Mama, Papa untuk apa? Memuji Tuhan sama-sama atau bahkan apa? Membaca firman Tuhan bersama-sama atau juga bahkan apa? Berdoa bersama-sama saat apa? Saat adik-adik mungkin sedang makan bersama lah atau saat mau tidur lah. Katakan kepada Papa, Mama, Koko, Cici, Dede bahwa Tuhan Yesus itu hadir loh. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti hadir dan menemani kita. Apalagi pada saat kita tidur, bukan hanya hadir dan menemani, tetapi juga Tuhan Yesus akan apa? Memberkatinya. Nah adik-adik juga bisa melakukan pekerjaan atau membantu pekerjaan orang tua ya. Entah itu cuci piring, menyapu dan lainnya ya, atau bantu-bantu yang ringan-ringan dulu deh. Nah itu juga pasti akan membuat hati mama papa senang. Nah dengan cara seperti itu ya adik-adik sudah memberitakan kepada orang-orang di sekitar adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan bahwa kasih Tuhan yang sudah Tuhan curahkan di atas kayu salib dan saat ini Tuhan sudah bangkit, pastinya dia akan menemani, hadir dan menemani adik-adik. Bisa nggak adik-adik? Pasti ya, karena Koyansen yakin adik-adik di rumah adalah adik-adik yang hebat, anak-anak Tuhan yang
hebat ya. Sehingga adik-adik bisa melakukan semuanya. Nah oleh sebab itu Koyansen hari ini mau mengajak adik-adik membuka Alkitab. Kita akan baca ayat mas yang Koyansen ambil di dalam 1 Korintus 16 ayat 23. Di mana ayat mas yang akan kita baca hari ini itu boleh menguatkan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Ayo kita akan baca sama-sama ya adik-adik ya. 1 Korintus 16 ayat 23. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. 1 Korintus 16 ayat 23. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. 1 Korintus 16 ayat 23. Koyansen mau deh adik-adik yang ada di rumah baca ayat firman Tuhan ini sekali lagi ya. Ya, oke. Ayo kok ya, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang di rumah doang yang bacanya ya. 1, 2, 3. Iya, nah bahwa kasih karunia Tuhan Yesus itu menyertai kita pada saat kita bisa melakukan firman Tuhan. Nah sehingga adik-adik bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia sekarang hidup. Amin. Oke, adik-adik, Koyansen mau ajak adik-adik berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini dan minta pimpinan Roh Kudus untuk kita dapat melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Yuk adik-adik berdoa ya. Tuhan Yesus terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus sudah hadir dan menemani kami. Tuhan, ajarkan kami untuk kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga setiap orang yang kami temui dapat merasakan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Itu semua boleh menguatkan iman kerohanian kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai ya. Adik-adik merasa diberkati? Pasti ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Sudah Ci. Iya, tadi ceritanya tentang apa Ci? Tentang Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Ya, Tuhan Yesus bukan saja Allah yang maha kuasa dan Allah yang sangat baik, tetapi ia juga adalah Allah yang maha hadir. Dimanapun ada anak, Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus menemani kalian di dalam keadaan suka maupun duka, di dalam sakit maupun sehat. Tuhan Yesus hadir untuk adik-adik semuanya. Adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus yang maha hadir, yang maha baik? Mau Ci. Iya. Kita mau belajar ya, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup ya. Sekarang kita mau meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan kita yang adik-adik sudah kumpulkan. Nanti kalau gereja sudah buka atau papa mama ke gereja, adik-adik bisa bawa persembahan dimasukin ke dalam amplop, nanti dimasukkan ke dalam persembahan di gereja ya. Kita akan menyanyikan pujian I have decided mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikuti Yesus.
keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tangannya ditaruh di dada, tundukkan kepalanya, ikutin Civinis berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sungguh senang punya Allah punya Allah yang baik yang baik seperti Engkau. seperti Engkau. Kami bersyukur Kami bersyukur pagi ini kami boleh beribadah, boleh beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kami bersyukur Kami bersyukur untuk firman Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami dengar, kami rindu, sehingga kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. lepas hari. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. pada hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Mari Tuhan berkati, persembahan ini. Berkati, Papa Mama, yang bekerja, mencari nafkah. Dan jika sebentar, kami mau mengakhiri, kebaktian kami. Tuhan tolong, pimpin kami, dalam minggu ini, sehingga minggu depan, kami boleh beribadah, dengan tubuh yang sehat, kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye, happy Sunday. Happy Sunday.